Oke, tadi. Jadi ini kerjanya itu over, teman-teman. Nah, obat itu kan kalau mau masuk di dalam tubuh itu pertama harus diabsorpsi dulu. Setelah diabsorpsi, didistribusikan, di metabolisme, lalu dieliminasi. Yang perlu kita highlight, teman-teman, dari empat proses ini, kebanyakan itu yang menyebabkan interaksi. Kalau nggak di bagian absorpsi obat, itu ya di bagian metabolismenya. Cuma interaksi obat itu kita ingat lagi ada berapa sih jenis interaksi obat? Ada interaksi secara farmakokinetik, ada secara farmakodinamik, dan ada secara farmasetik. Kalau secara farmasetik itu yang di awal-awal sampai obat itu sebelum diabsorpsi. Biasanya yang meningkatkan atau menghambat absorpsi itu kalau obat misal membentuk kompleks yang tidak larut, akhirnya kan menghambat absorpsi. Gitu-gitu pokoknya secara farmasetika lah dari segi obat itu sebelum di dalam tubuh gitu kan. Jadi proses sebelum diserap ke dalam tubuh. Itu yang absorpsi. Terus habis itu distribusi, kebanyakan distribusi itu nanti kaitannya dengan protein bebas kalau nggak salah ya. Terus di metabolisme teman-teman, ini yang sering keluar di soal nanti. Metabolisme itu ada yang menghambat metabolisme obat tersebut atau meningkatkan metabolisme obat tersebut. Pertanyaannya teman-teman, obat itu kalau habis di metabolisme dia jadi kayak mana gitu. Setelah di metabolisme, efeknya itu akan meningkat atau efeknya akan menurun? Satu. Satu dulu tuh pertanyaannya. Coba. Tujuan metabolisme itu sendiri apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Metabolisme itu tujuannya adalah apa? Membuat obat itu untuk lebih polar. Karena obat itu kan setelah itu dieliminasi. Eliminasi itu kebanyakan akan lewat urin. Urin itu obatnya harus polar dulu biar bisa keluar gitu kan. Jadi nanti kan ada prosesnya, makanya kalau nggak salah ada dua kan nanti. Aku lupa itu duanya itu apa. Eh, udah lama banget ya buka buku farmakologi soalnya. Nah, selain itu apa teman-teman? Metabolisme itu dibuat supaya obat itu menjadi senyawa yang tidak aktif. Karena kalau mau dikeluarin nih lewat urin, kalau masih aktif ya berabe dong nanti kan. Makanya dinonaktifkan. Karena apa teman-teman? Kenapa tadi obat itu dibuat lebih polar? Karena kalau apa namanya? Aku dulu bayanginnya karena polar itu kan apa ya? Gimana ya jelasinnya? Polar itu eh dia itu identik dengan air kalau aku dulu ya. Kan mau dikeluarin lewat urin gitu kan. Nah, si obat ini harus dalam keadaan yang non aktif dulu nih. Biar nanti efeknya itu sudah hilang gitu lah intinya. Biar efek pas dikeluarin itu udah nggak ada gitu kan. Jangan sampai pas dikeluarin masih punya efek. Jangan-jangan nanti efeknya kurang ke dalam tubuh justru dikeluarin. Gitulah gampangannya gitu biar lebih paham. Terus, jadi kalau si metabolisme itu fungsinya membuat obat menjadi senyawa yang inaktif, berarti kalau efeknya itu kebanyakan, kira-kira si grapefruit ini menghambat si metabolisme atau meningkatkan metabolisme, teman-teman. Coba. Jadi Menghambat metabolisme bukan ya, Kak? gimana? Menghambat. Meningkatkan. Nah, ada yang meningkatkan, ada yang menghambat nih. Satu, kalau metabolis gini, kalau metabolis ini konsep ya teman-teman. Jadi kalau ntar semua soal itu kan pasti tentang inhibitor, inducer enzim itu prinsipnya kayak kuncinya itu kita paham prinsipnya dulu. Kalau metabolismenya dihambat, obat ketika metabolismenya dihambat berarti kan obat itu dipertahankan di dalam tubuh lebih lama dong efeknya. Iya nggak? Setuju nggak dengan Iya, pernyataan itu?
Iya Kak, setuju. Ya, Setuju, Kak. ya. Kalau di dalam tubuh lebih lama, Setuju. kira-kira nih efeknya akan over atau akan kurang? Over. Kan over. Akan over, Over berarti Kak. akan menimbulkan efek samping. Tapi kalau obatnya nih ditingkatin metabolismenya, berarti kan pengen cepet-cepet obatnya itu dikeluarin dari dalam tubuh. Kira-kira bisa menimbulkan efek yang kurang atau justru efek samping akan timbul? Efeknya kurang. Efeknya kurang. Jadi kalau ada obat yang sifatnya adalah induser enzim, itu berarti nanti akan memberikan efek samping kepada obat yang dihambat gitu kan. Tapi kalau ada obat yang sifatnya itu salah maaf, inhibitor ya, inhibitor metabolisme itu akan memberikan efek samping. Tapi kalau induser enzim justru akan mengurangi efikasi dari obat yang bersangkutan gitu. Nah, coba nanti kalian searching nih. Berarti kan jawabannya ketemu nih yang A. Grapefruit itu menghambat metabolisme simvastatin. Coba nanti kalian cek. Bener nggak sih grapefruit itu termasuk inducer enzim? Gitu caranya. Jadi jawabannya adalah yang A. Jelas sampai sini? Kecuali satu teman-teman ada pengecualian nih. Itu kalau obatnya adalah bukan prodrug, ya nggak? Ada, sedangkan ada obat yang disebut dengan prodrug. Ada yang tahu nggak? Ada yang ingat nggak produk itu apa? Oh, obat yang belum aktif, Kak. Jadi aktifnya itu ketika sudah di metabolisme. Oke, obat yang akan aktif ketika sudah mengalami metabolisme. Nah, berarti sifatnya akan menjadi keterbalikan dari obat yang biasa. Karena obat yang biasa kan udah aktif dulu kan, makanya pas di metabolisme jadi non aktif. Kalau produk teman-teman justru harus di metabolisme dulu biar dia aktif gitu. Jadi kalau ada induser enzim tapi ketemu produk itu justru apa teman-teman? Efikasinya akan nurun karena produknya nggak di metabolisme, sedangkan produk ini butuh di metabolisme biar memberikan efek gitu. Tapi kalau dia itu inducer enzim itu justru apa? Efek sampingnya akan meningkat gitu. Contoh produk apa sih teman-teman? Ada yang ingat nggak contoh produk? Prednisolon. Terus yang sering keluar di soal ujian coba Clopi, Dogrel itu sering keluar tuh. Clopi, Dogrel itu termasuk produk. Biasanya clopidogrel nanti sama PPI ya. Nanti gimana tuh efeknya? Gitu. Kan kadang orang apa namanya? Ada pas kebanyakan ada yang punya penyakit lambung kan. Ketemu PPI. Dia konsumsi clopidogrel ternyata. Nah, nanti gimana? Gitu. Oke, sampai sini dia mau tanya yang A ya jawabannya. Tinggal 4 menit udah. Ini nanti kita sampai kayaknya cuma sampai soal ini deh. Tinggal 4 menit sebelum Zoom-nya habis. Ada yang mau diskusi nggak? Kak, boleh izin memastikan nggak, Kak? Boleh. Yang tadi kan yang induser enzim itu akan mengurangi efikasi obat, bukan atau menambah. Tadi pas pertama bilang tuh yang mengurangi. Jadi gini, kalau induser enzim metabolisme indus itu kan meningkat. Metabolismenya meningkat. Kalau metabolismenya meningkat, jadi obatnya itu cepat-cepat dikeluarin. Akhirnya apa? Akhirnya efeknya kurang atau efikasinya menurun. Itu berlaku untuk obat selain prodrug. Yang kedua, kenapa tiba-tiba berbeda dengan pernyataan yang pertama? Karena yang terakhir itu tadi penjelasan untuk prodrug, Kak. Jadi ada obat yang non prodrug sama yang prodrug.
obat biasa itu kebanyakan dia udah aktif dulu. Jadi ketika diminum dia bisa langsung memberikan efek tanpa harus dimetabolisme dulu. Tapi kalau prodrug dia harus justru dimetabolisme dulu baru dia akan memberikan efek. Makanya akan terjadi apa ya? eh, Apa sih namanya? Akan terbalik gitu. Kalau misal induser enzim untuk yang prodrug dengan induser enzim untuk obat biasa itu akan memberikan efek yang apa keterbalikan gitu. Jelas nggak? Jelas, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ada lagi? Ada lagi yang mau memastikan atau bertanya atau mau diskusi? Aku cukupin ya sampai soal ini. Minggu depan enaknya mau bahas apa nih teman-teman? Oke. Nanti aku recordnya aku upload di YouTube ya. Mungkin nanti minggu depan ke ini sih hitungan mungkin ya. Biar farmakologi hitungan gitu ya. Infeksi, infeksi Oke, boleh Kak. sih. Oke, coba ya nanti kita sesuaikan. Apakah mau menghitung atau infeksi antibiotik? Sebenarnya teman-teman, antibiotik itu menurut aku lumayan susah sih. Karena harus menghafal. Kalau kayak obat-obatan yang tadi kan kita bisa tahu nih, kita bisa nebak-nebak obatnya dengan mekanisme kerjanya. Bedanya apa? Antibiotik itu satu mekanisme kerja itu bisa buat banyak jenis penyakit. Nggak cuma satu. Kalau tadi kan ACI ya udah untuk kardiovaskular gitu kan. Kalau ini enggak Kalau dibalik. ini enggak dibalik. Si satu obat mekanisme kerjanya begini, tapi bisa buat infeksi yang seperti ini, infeksi seperti ini, infeksi seperti ini. Jadi itu yang kadang bikin liar sih. Tapi kalau antibiotik sih eh, dasar yang paling dibutuhin teman-teman. Teman-teman itu harus paham, benar-benar paham ya tentang mekanisme kerja antibiotik itu sendiri. Kalau udah paham mekanisme kerja antibiotik itu sendiri kayak gimana, minimal ketika ada soal yang menanyakan antibiotik untuk ibu hamil, nggak akan salah. Itu satu. Jadi harus paham kenapa mekanisme kerja antibiotik seperti ini, nanti efeknya gimana. Kalau udah paham itu minimal untuk semua jenis infeksi, rekomendasi untuk ibu hamil akan benar kalau jawab gitu. Perhitungan dosis sama industri. Oke. Oke, teman-teman, karena keterbatasan Zoom ini yang tidak pro gitu ya. Eh, Waktunya tinggal 1 menit. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join. Semoga belajar pada malam hari ini bermanfaat dan apa namanya bisa merecall pengetahuan kita yang sudah pernah kita pelajari sama-sama. Kita ketemu lagi di minggu depan. Infonya nanti menyusul.